Shalom, jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, keadaan akhir-akhir ini di mana kondisi ekonomi sedang memburuk ya, tidak stabil. Banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, membutuhkan uang. Hal masalah-masalah seperti ini seringkali membuat kita sebagai manusia mengambil jalan pintas. Harus mengambil keputusan yang cepat, takut jabatan itu diambil orang lain. Masalah-masalah kehidupan seperti itu membuat kita lupa untuk kita ini boleh taat kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, kita bertanya kepada Bapa kita. Karena kita tidak tahu di depan kita ini ada apa. Kalau kita bertanya kepada Bapa kita yang di surga, tentu Ia akan menjawab kita. Dan setelah Ia menjawab, kita jalankan dengan taat dan takut akan Tuhan. Ada satu pesan firman Tuhan yang dikatakan dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Orang yang meremehkan firman Tuhan adalah orang yang sengaja melanggar firman Tuhan. Tahu itu tidak boleh, tetapi dilanggar. Itu artinya firman Tuhan tidak dihargai. Firman Tuhan itu diremehkan. Allah membedakan antara dosa yang tidak disengaja dengan dosa yang disengaja, saudara. Contoh, pada waktu kemah tabernakel baru dibangun oleh bangsa Israel, Allah memberikan banyak sekali syarat-syarat untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka belum fasih. Karena itu di kitab Bilangan Allah mengatakan bahwa kalau mereka salah, baiklah memberikan persembahan yang ini, karena persembahan ini adalah persembahan untuk menghapus dosa dari kesalahan yang tidak disengaja. Jadi dosa yang tidak disengaja itu tidak membuat kita kehilangan status kita sebagai anak Allah. Tetapi dosa yang disengaja itu membuat kita terpisah. Karena itu harus kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu apa yang disebut dengan taat? Taat itu merupakan satu perintah yang Tuhan memang ingin anak-anaknya lakukan. Seperti kita sebagai orang tua, kalau kita mengatakan kepada anak kita, jangan begitu. Kita ingin anak kita ini taat kepada kita. Demikian juga dengan Bapa di surga. Suatu kali Bapa di surga mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu mau keluar dari Mesir, dikatakan seperti ini. Hari ini segala ternak, segala anak-anakmu dan kamu semua masuk ke dalam rumah. Bangsa Mesir yang memang percaya kepada Tuhan juga lakukan itu. Taatlah, masuk ke dalam rumah. Karena Tuhan akan menurunkan hujan es. Ketika semua sudah waktunya, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tangannya lalu turun hujan es. Bangsa-bangsa, bangsa Israel dan bangsa rakyat Mesir ya, yang percaya dan taat, itu terselamatkan karena ada di dalam rumah. Tetapi yang di luar rumah tertimpa oleh es dan mati. Itu artinya arti dari ketaatan. Tadi dikatakan bahwa tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau kita taat, balasannya adalah kemenangan. Balasannya adalah terluput dari satu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Satu kali seorang misionaris punya anak yang dimana anaknya itu sedang bermain di luar. Kemudian ketika anak itu bermain, bapaknya lihat ada bahaya di sana. Anak ini namanya Philip. Lalu dia tanya, Philip, cepat tiarap. Anak itu segera tiarap. Cepat merangkak ke sini. Anak itu merangkak mendekati ayahnya. Lalu cepat berlari. Anak itu berlari. Kemudian setelah ayahnya memeluk Philip menoleh ke belakang. Ternyata di tempat dia main, di atas pohon ada ular besar. Yang kalau anak ini bertanya, Papa nanti aja, nanti saya lagi main. Pasti Philip sudah dipatuk oleh ular besar itu. Itulah akibat dari taat dan tidak taat. Kalau taat terluput, kalau tidak taat ya terkena bahaya. Karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk memilih mau taat kepada firman Tuhan, mau taat pada perintah Tuhan. Kalau saya memilih untuk taat pada perintah Tuhan. Saya belajar untuk tahu apa itu firman Tuhan. Yang tidak boleh, tidak saya lakukan.
Yang diperintahkan harus dilakukan, saya lakukan. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap kita semua mau sama-sama menghargai firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan sehingga kita terluput dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita. Kita tidak pernah tahu kapan hal buruk itu terjadi. Tetapi ketika kita taat, Tuhan yang meluputkan kita dari hal-hal buruk. Puji Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim